Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal majma' wa fi hadzal majlis al-mubarak. Alhamdulillah الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة مهددا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا أشهد أن لا إله إلا الله لا مبدي ولا معيد ولا محيي ولا مميت ولا خالق ولا رازق إلا الله وأشهد أن محمدا سيد الكونين وإمام الحرمين وقطب الأنبياء والمرسلين وابن عبد الله ومحمد رسول الله إنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولقي الله حق ملاقيه. أما بعد, yang saya muliakan pengasuh Pondok Al-Wahidiyah Al-Ustaz Guru Muhammad Arabi binti Haji Undang bin Siratul Yahya beserta keluarga besar beliau, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat dan dimudahkan dari segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beserta yang saya muliakan Raja Kubu Bapak Syarif Ibrahim Al-Idrus Al-Aidarus yang telah hadir, beserta sahabat-sahabat beliau, para habaib yang hadir, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, begitu banyak pengasuh-pengasuh pondok pesantren, pengasuh-pengasuh majelis sholawat, serta para asatidzah yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa selalu basah dari lidah kita memuji nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada hingga, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak mampu terhitung walaupun dengan alat tercanggih di dunia ini sekalipun, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju tempat ini untuk bersama-sama panggilan hati kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad dan membawa hati kita dengan hubungan kepada Rasulullah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi, beliau pernah ditanya, kenapa sesuatu perintah berbeda dengan jawaban ketika bersyukur? Ketika diperintahkan untuk makan, pasti ada jawaban yang sama, makan juga. Seperti yang ada dalam hati Bapak Ibu, mudah-mudahan Pak Ustadz itu ceramahnya tidak lama, karena pohon agak lapar.
Beli ke warung, beli lempah-lempah dimakan sangat enak. Dia tengok bapak ibu dah lapar, termasuk anak-anak. Betul ke? Betul pula hilang hancur. Maka insyaAllah saya ceramah pun tidak lama. Dari lama di lubang, ngorek lubang cari ramak pun gigit sangatlah tajam. Di ceramah tidak lama, palingan 2 jam. Good. Ketika diperintahkan diam, maka jawabannya diam. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur, kenapa jawabannya tidak bersyukur atau asyukurulillah? Justru jawabannya adalah alhamdulillah. Maka Allah yarham Syekh Mutawali Asy'arawi mengatakan, kullu hamidin syakir wa laysa kullu syakirin hamidan. Setiap orang yang memuji sudah pasti orang itu bersyukur. Dan belum tentu orang yang bersyukur itu tergolong daripada orang yang memuji. Maka kata alhamdulillah itu lebih istighraq, dia lebih dalam. Maka pada saat ini kita memuji nama Allah dengan mengucapkan alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita bisa untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita bisa duduk di dalam majlis ini yang begitu ramai, yang parkir pun begitu panjang. Alhamdulillah. Saya tengok mobil saya belakang agak jauh, mau dipotong tak bisa. Ternyata jamaah sudah ramai. Setiap tahun nampaknya bertambah. Dah tahu tahun depan ni nampaknya makin bertambah. Ujung-ujung jalan pun tutup, masyarakat pun ngamuk. Ya, kita di dunia ini, kata para ulama dan guru kita juga pernah berkata, tanya Ustaz Suti Abu Yan Habib Hasan bin Muhammad Baharun bin Hasan bin Ahmad Baharun, di dunia ini yang tak bisa lepas itu 2 hal. Yang pertama mati, yang kedua omongan orang. Tak bisa lepas. Jangan tengok guru Muhammad Arafi itu dengan wajah beliau bersih, tiap ada orang senyum terus. Kalau orang tak berduit dikasih. Jangan kira tak ada orang benci, pasti ada. Betul tak? Dan yang benci itu kadang bukan orang jauh, orang dekat. Rata-rata pondok pesantren itu dibangun, cobaannya pasti tetangga. Kalau Ustaz Syuuti sih insyaAllah tak ada lah, ada beda. Kalau Abang Alkian insyaAllah lah sama. Cobaan tak bisa kita lepas. Mau lepas sebagus apapun, sebaik apapun kita, mau lepas dari omongan orang, tinggal di hutan. Di hutan pun masih ada omongan orang. Karena ada di dalam TikTok saya cerita tentang anak dan bapa naik keledai. Jadi ke satu kampung, ada juga yang menjelaskan ini kisah Sayyidina Luqman dengan anaknya. Begitu masuk satu kampung, si anak naik keledai, bapa pun naik keledai. Apakah ada yang ngomong? Ada. Ya Allah, bapa tu tak ada kesian dia sama anak. Masa anak biarnya narik, bapaknya naik. Pindah ke kampung sebelah, dia pun berganti. Anak naik keledai, bapak pun narik. Masih ada orang ngomong ke dalam, masih, ya Allah anak tu buang ajar. Masa bapaknya narik keledai, dia naik. Udah, mereka berdua pun berpikir, kalau begitu kita dua-duanya naik keledai. Begitu naik keledai dua-duanya, apakah masih ada orang yang ngomong? Masih. Ya Allah, keledai besar itu ditinggi yang berdua. Dia pun sepakat, udah kita turun, dua-duanya naik keledai. Masih ada yang ngomong tak? Masih. Ya Allah, ada keledai bang, tak ada dinaik.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pokoknya asal jalan kebaikan, jalannya. Jangan kita pikir, tapi ingat bagaimana hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu aja. Orang lain mau ngomong apa, kali kan nol. Tak jalan kita. Maka kata Imam Ghazali, seorang itu tidak bisa dikatakan hamba Allah kalau dia tidak memenuhi 4 syarat. Selama ini kan kita nyaman nih. Itu siapa begitu minta sumbangan ngasih 5.000, ditulisnya hamba Allah. Begitu ngasih 2,5 juta, ditulisnya ngul. Dikira kalimat hamba Allah itu gampang, padahal terbalik. Kalau dia nyumbangnya besar, ditulis hamba Allah. Kalau dia nyumbang sikit, tulis nama. Kenapa? Karena kata hamba Allah itu Abdullah ternyata tidak gampang. Pantas saja bagaimana Allah memanggil Nabi Muhammad, menyebutnya dengan kata abdihi, hamba, karena tingginya derajat hamba di sisi Allah. Apa kata Imam Ghazali? Seorang akan dikatakan hamba ketika mereka memenuhi 4 syarat. Yang pertama, la yara ghairullah, tidak melihat kepada selain Allah. Kalau kita tidak melihat selain Allah, pokoknya apa amalan, jalannya. Jangan kita cari pujian orang lain. Jangan kita cari pujian orang lain. Orang muji kita pas ada orang suaranya tinggi, dibagus-baguskan betul. Pas ada orang suaranya jauh. Begitu ada ramai orang sini ni, tunjukkan suara saya tadi. Tadi orang-orang selawat tu dah tinggi suaranya. Saya mau lebih tinggi lagi ni. Saya tunjukkan jemaah selawat tu macam mana suara saya. Mulai lagi. Alhamdulillahilladzi anara al-wujud min dhalati khairil bariyah. Apa pula ramai orang? Tapi kita kan tak ramai orang. Bagaimana orang yang tidak melihat sesuatu kecuali Allah yang dilihat padanya, dia tidak berubah, mau di depan mau di belakang, dia tahu yang disaksikan adalah Allah, maka akan terlepas 2 hal pada dirinya. Dia tidak akan emosionalnya tinggi. Yang kedua, dia pasti akan ikhlas. 2 itu. Kalau kita memandang sesuatu itu hanya Allah yang kita pandang padanya, maka nikmat dalam hidup itu. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah Allah yang memberikan. Guru Muhammad Arabi tidak ada kekuatan kecuali Allah yang memberikan kepada beliau kekuatan. Saya begitu masuk tadi bukan saya tak mikir macam mana cara menyiapkan nasi, jumlah orang ramai macam ini, kurang hitungan macam mana. Saya yakin ustaz-ustaz lain pun mikir. Kalau silakan Syekh Anas adakan acara macam ini, sawar nampak saya. Usahakan ditaput-taput sudah benar. Ini ramai ini. Tengok lagi depan para santri lagi begitu ngangkat HP tadi, ngapa pula dia punya HP ni? Bila kita bawa kawan juga ya. Tengok tu, tak ada apa-apa beliau. Tapi kenapa bisa setiap tahun seperti ini? Yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu pernah membaca di dalam kitab Usul Tahqiq punya almarhum Guru Ibrahim bin Haji Basir. Dan itu pun saya tanyakan, waktu itu saya tanya kepada guru saya Syekh Ramadan bin Muhammad Abdul Rahim As-Siddiq. Saya tanyakan beliau,
Di dalam sifat 20 itu kenapa ada kalimat yang berulang dari sifat Allah? Ada sama, ada sami, ada basar, ada basir. Beliau bilang, ketika seorang hamba itu menyadari bahwa ia mendengar, pada saatnya bukan dia mendengar, tapi pendengarannya adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat, maka melihatnya dia adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang, dari mana? Kalau tidak percaya, kata beliau, buka 30 juz Al-Quran. Kalau Allah menjelaskan dengan kata sama dan basar, pasti tujuannya untuk hamba. Tujuannya untuk hamba. Kalau Allah mendirikan pada zatnya, maka Allah itu akan menggunakan sami' dan basir. Saya buka, memang betul. Di sini ada guru saya, Kiai Haji Abdul Wahab Al-Habib. Beliau hafal Quran, istri beliau hafal Quran, anak pertama beliau hafal Quran, anak kedua beliau hafal Quran, anak ketiga hafal Quran, anak keempat, tinggal anak kelima. Kalau bapak ibu nanya ke saya tak hafal Quran, ini saya tak hafal. Anak pertama alhamdulillah tak ada hafal, anak kedua tak ada hafal, anak ketiga tak ada hafal. Berbeza. Lalu ketika Allah menjelaskan kata sama basar, selalu untuk hamba. Inna sam'a wal basara wal fuada, selalu digunakan oleh Allah dengan kata sama dan basar. Tapi kalau Allah ingin mendirikan pada zatnya, maka Allah menggunakan kata sami dan basir. Jadi kalau sifat 20 berulang pada 2 kali, kata Guru Ibrahim dalam kitab beliau, ada 7 sifat pada sifat 20 yang itu adalah sifat hamba yang diberikan oleh Allah. Sehingga hamba menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Apa saja? Coba kita lihat sifat 20. Sama, sami'an, basar, basiran, qudrah, qadiran, iradah, muridan, haya, hayyan, ilmun, aliman. Ya. Selalu ada 7. Kalam, mutakalliman. Dan 7 sifat ini Allah berikan kepada manusia, sehingga kita terkadang menimbulkan suatu fitnah gini. Kadang kan orang-orang sufi itu kan mereka mengatakan sesuatu, kalau kita tidak kaji bisa jadi fitnah. Misal dia bilang, saya tidak melihat sesuatu itu kecuali Allah yang saya lihat padanya. Ini kan bahaya ini. Kalau dalam tasawuf namanya musyahadah, menyaksikan sesuatu kecuali Allah yang ada padanya. Padahal tidaklah memandang pada suatu sifat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada hamba itu penglihatan. Artinya kita sadar bahwa kita ini diberikan dengan 7 sifat, itulah kita bisa hidup. Kenapa diberikan oleh Allah dengan sama kita bisa mendengar, diberikan oleh Allah dengan basar kita bisa melihat, diberikan oleh Allah dengan sifatnya haya kita pun hidup, diberikan oleh Allah dengan ilmun maka kita pun mengetahui Allah pada alimannya, diberikan oleh Allah pada sifat iradah kita pun berkehendak, diberikan oleh Allah dengan sifat qudrah kita mampu, sehingga pada saat itu ketika seorang melakukan dalam suatu gerakan tidaklah dia melakukan kecuali itu adalah Allah yang memberikan kepadanya. Di situ kita sadar, sehingga bersihlah sesuatu yang kita pandang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, la yaltafit ma siwallah, tidak menoleh kepada selain Allah. Kalau tadi tidak melihat, apa artinya tidak menoleh kepada selain Allah? Dia tidak peduli kepada orang lain, yang dipikirkannya apakah Allah itu ridho apa enggak dengan saya. Biarkan 1000 orang membenci kita, tapi kalau Allah ridho, tinggalkan 1000. Biarkan 1000 orang itu senang dengan kita, tapi Allah tidak ridho, tinggalkan. Karena kenapa?
kita melakukan suatu amal bukan tujuan karena makhluk, tetapi hanya terhubung kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah bertanya, kata satu itu pun pernah saya tanya. Waktu itu yang saya tanya guru saya almarhum Syekh Ramadan. Beliau membahas pas kebetulan waktu itu ngaji surah Al-Ikhlas waktu itu. Saya tanya, kenapa sampai Al-Ikhlas ini tidak ada masuk di dalamnya sedikit pun pada hubungan ikhlas? Kalau kita lihat, kalau Al-Fatihah ya umul kitab, umul Quran, induknya Al-Quran. Pada surah yang lain selalu dimunculkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, Al-Ma'un wa yamna'un al-ma'un. Atau mungkin Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, masuk di dalamnya. Tapi kenapa pada surah Al-Jum'ah ada masuk idza nudiya lis-salati idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Tapi kenapa surah Al-Ikhlas tidak ada masuk di dalamnya? Tidak ada. Qul huwallahul ikhlas. Boleh macam itu? Udah gehe orang. Sesat gitu. Tapi kenapa sampai dinamakan ikhlas? Pada saat itu beliau mengkaji dengan kata ahad dan kata wahid. Saya bilang, mal farq bainahuma, apa perbedaan antara keduanya? Maka beliau mengatakan, ahadun bizatihi, kalau apabila Allah berfirman dalam Al-Quran dengan kata ahad, maka itu menunjukkan pada zat. Kalau Allah berfirman dengan kata wahid, maka itu pada sifatnya, kata beliau. Buka kembali dalam Quran. Kalau Allah menantang orang-orang yang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memulai dengan ahad yang dimunculkan. Contoh, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Atau وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Selalu kata ahad. Dan ketika Allah menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah menggunakan dengan kata wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bagaimana sifat maha pengasihnya Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kita mengenal. Lalu saya tanya lagi, mana hubungan ikhlas pada ayat ini? Beliau lihat pada awal Allah mulai dengan kata ahad dan kemudian Allah pun mengakhiri kata ahad. Beliau mencontohkan waktu itu telur. Coba telur yang belum dimasak kita belah. Kita belah bersatu aja dia. Pokoknya nanti beli telur, habis itu belah aja, gabungkan belah, bersatu aja, belah lagi bersatu aja. Maka beliau pun mengatakan, tidak akan mungkin seorang hamba itu faham kepada ma'rifatullah kalau dia tidak ikhlas yang tertinggi pada hatinya. Ternyata ikhlas itu berat, Bapak Ibu sekalian. Berat ikhlas itu. Pantas saja kalau kita baca hadis, selalu Rasulullah itu menjelaskan khalisan min qalbi. Ikhlas itu bukan lewat lidah. Kalau saya mengatakan, Bapak Ibu, saya ikhlas, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu panggil saya, biar saya datang seorang Bapak Ibu. Tidak perlu siapkan makan, tidak perlu ada kue, tidak perlu ada air. Senang, saya ikhlas Bapak Ibu. Begitu datang kita ke rumah atau orang undang, air, oh enggak segitu. Nasi pun tak ada. Tapi orang awam ni salah memaknakan ikhlas. Giliran ustaz kena disuruh ikhlas, giliran dia kerja tak ada. Ada guru ngaji, ngajar jauh-jauh, rumah di stadium. Alamat yang diajar di mana? Misalnya di Bina Jaya ni ngajar, Pak Ustaz bisa tak ngajar anak saya ngaji? Bisa. Berapa sebulan Ustaz? 1 juta lah. Mohon lu, Ustaz tu harus ikhlas. Bila-bila Ustaz kena ikhlas.
Jadi mau apa sebulan 50 lah Ustaz ya. Ustaz pun agak nyaman je lah Ustaz. Kita kan orang Melayu kan ketahuan tuh. Kalau duit banyak kadang ketahuan. Macam mana rezeki itu? Alhamdulillah. Waktu banyak tu. Tapi kalau dia dah bilang macam mana rezekinya? Alhamdulillah lah. Segitu. Saya nanti begitu balik dari sini kalau ada banyak macam mana? Alhamdulillah. Kuat dah yang fikir macam-macam. Rosak dapat fikiran itu. Pasti gitu Bapak Ibu sekalian. Maka kita lihat keikhlasan itu bukan diukur situ. Ustaz pun 40.000 ialah kami sepadio pergi ke Medan Jaya ngajar. Begitu ngajar isi bensin 10.000. Besok isi lagi sebulan 300.000. Tekor 40.000. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bukan di situ kita memahami ikhlas. Kita tidak bisa mengukur ikhlas sama hamba itu, tidak bisa. Tidak bisa saya mengukur ikhlasnya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa mengukur ikhlasnya saya. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah dari hati. Dan yang tahu hati pada hubungannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka di dalam hadis selalu disebutkan. Misalnya dari Abi Umamah, Inna Allah la yahwalu minal amal illa idha kana lahu khalisan min qalbi. Tetap disebut dengan min qalbi. Orang yang masuk ke dalam surga, mengkala la ilaha illallah, diucapkan apa dalam hadis dari Abu Hurairah? Khalisan min qalbi. Mereka yang ikhlas dari hatinya. Jadi ikhlas itu bukan ucapan, tapi hati kita. Sehingga yang ukur itu adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah majlis. Saya berpikir dengan fitnah yang mungkin luar biasa, ya kan? Pernah mendengar, misalnya apa? Saya sudah pernah dengar beliau langsung juga sejelas, saya cek dalam YouTube Guru Muhammad Arafi, saya cek kira ada yang salah. Saya buka biografi almarhum Ki Haji Undang Sirat dan saya tanya momen beliau. Soalnya ada fitnah beliau pada solat lah, pada ini solat beliau ya. Masa itu tiap solat itu lapor Bapak Ibu, saya solat dulu ya. Ada alam itu. Ternyata fitnah beliau ini pernah juga masuk fitnahnya kepada guru lain. Masuk juga fitnahnya tanya Ustaz Suci kepada guru Ismail Mundu. Katanya beliau ajarkan orang pada solat. Mana ada? Yang beliau ajarkan adalah seseorang bersyariat tanpa hakikat maka dia kosong. Seseorang yang hakikat tanpa dia syariat maka dia batil. Itu yang diajarkan beliau. Dan apa yang diajarkan oleh beliau ketika saya buka di dalam kitab Kifayatul Atsliya yang dikarang Sayyid Bakri Ibnu Sayyid Syafa Ad-Dimyati, di dalamnya ternyata dijelaskan seseorang yang syariat tanpa hakikat dia kosong, seorang yang hakikat tanpa syariat dia batil. Kalau kita langsung ke hakikat saja, begitu azan Allahu Akbar maka ingat ya selesai, berarti batil. Tidak ada satupun yang mengajarkan kepada kita hal demikian. Bagaimana kita bisa menghidupkan pada hati kita? Hati saja dibagi oleh mereka. Ketika para ulama tasawuf menjelaskan tentang hati, beliau tidak hanya menyebut qalbun, beliau menyebut ada kata sadrun, hati bagian luar. Hati bagian luar inilah yang akan membawa seseorang kepada cahaya Islam. Bagaimana bisa dia melakukan dalam amalan zahir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa amalan zahir yang diperintahkan oleh Allah? Minal arkan al-islamiyah, dari rukun-rukun Islam itu amalan zahir. Syahadat nampak. Bapak Ibu, kalau ada yang masuk Islam diislamkan oleh ustaz-ustaz ke siapa ke, jangan lupa bawa lagi ke KUA minta surat Islam, nampakkan bahawa kita itu Islam. Memang bisa. Mau Islam ke Habib Alfian langsung bisa, beliau bisa bimbing. Sama ustaz-ustaz di atas ni semua bisa bimbing. Cuma surat Islam yang tak punya. Kenapa pula saya katakan demikian?
Karena saya pernah Islamkan satu orang. Waktu itu saya di Mekah, dia 40 hari. 40 hari setelah Islam, meninggal pula orang itu tuh. Langsung pihak gereja itu datang, Bapak Ibu, mau ngambil jenazah. Bapak ini kan agamanya agama kami yang ngurusnya. Pihak keluarga udah saya suruh ngurus surat Islam. Tahu-tahu tunjukkan, maaf bapak kami sudah Islam. Ditunjukkannya, balik penitaru. Itu pentingnya Bapak Ibu sekalian. Kalau mau masuk Islam tu mintalah surat Islam, pergi ke KUA. Di sini yang diseluruhkan tu Masjid Raya Mujahidin. Pergi ke sana, minta surat Islam. Kalau dia bilang, oh Islam kan lagi, iyalah tidak apa-apa lah, cuma syahadat ya bang. Kita ucapkan. Lalu syahadat di situ nampak. Lalu dari mana? Pada saat seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah kesaksian dia bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu para ulama tasawuf ini diajarkan lagi tentang namanya syahadatun nafsiyah, syahadat untuk dirinya sendiri diajarkan. Kenapa? Supaya di hatinya tidak bertempat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang biasa kita baca kasidah, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hati kita selain Allah. Itulah yang diajarkan beliau almarhum. Kenapa ada orang benar, dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, tapi ternyata pada hatinya kecintaannya tidak sama dengan yang dia ucapkan. Dibuatkan di dalam hatinya selain Allah. Pada saat itu mereka mengatakan syirik. Kenapa? Ucapan lidahnya adalah Allah sebagai Tuhannya, ternyata pada hatinya menduakan Allah. Itu yang mereka ajarkan, yang saya baca itu. Oh, di situ ternyata mengajarkan pada hakikat kita supaya betul lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, syahadat zahir nampak, solat apalagi nampak, zakat nampak, puasa nampak, kemudian haji sekampung dengan tahu. Tapi kalau sudah berhubungan pada amalan batin, amalan hati, tidak nampak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua rukun iman itu adalah amalan batin. Termasuklah pada saat itu kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita tidak melihat Rasulullah, tapi kita bisa tertanam cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ada riba, ada ikatan kita dengan Rasulullah. Dimanapun Bapak Ibu, maka ada majlis-majlis sholawat dimanapun ikuti. Ya, kenapa? Kita mau mengadakan ribat hubungan ikatan hati kita dengan Rasulullah. Bagaimana kita mau cinta kalau kita tidak ada ikatan? Bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW? Sayyiduna Bilal bin Rabah, beliau seorang sahabat yang dipandang kulit beliau hitam, tetapi wajah beliau penuh dengan cinta dan cahayanya, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Beliau setelah wafat Nabi Muhammad tidak mau azan, tidak mau lagi azan. Kenapa? Kalau setiap disebutkan nama Nabi Muhammad, beliau menangis dan terkadang beliau pingsan, saking hubungan hati dengan kecintaan. Maka kalau cinta itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ibu-ibu, para istri, jangan pernah nanya ke suami, wahai ayang, sebatas manakah cintamu padaku? Buahnya. Jangan nanya itu. Kalau dia jawab dengan kata-kata, tidak ada manfaat. Kalau dia jawab, wahai istriku, cintaku kepadamu diibaratkan bumi dan tumbuhan yang tak bisa dipisahkan. Padahal dalam hati tubuh mati bau. Tak bisa, jangan kita tinggalkan ucapan lagi. Kenapa? Karena cinta lewat kata-kata terkadang dusta, tapi cinta lewat hati tiada dusta selama-lamanya. Dan itu salah satu.
Begitu, jangan ditanya cinta itu, jangan kita jawab pakai lidah. Tidak, karena hakikat daripada cinta itu adalah hati. Maka kata yang kedua setelah sadrun disebutkan dengan kata qalbun, hati. Di sinilah akan memunculkan cahaya iman. Sehingga ketika ditanya apa itu iman, selalu dijawab tentang al-iqraru bil lisan wa tasdiq bil qalbi. Selalu dikatakan, diucapkan dengan lidah, dibenarkan lewat hati kita. Kenapa? Hati kita yang membenarkan. Disitulah akan muncul cahaya iman. Semua yang kita lihat di situ pada rukun iman kita tidak melihat, tapi kita membenarkan akan kebenaran pada hati kita bahwasanya Allah, kita benar iman kepada Nabi Muhammad SAW atau kitab-kitabnya Allah dan seterusnya. Dan itu sudah terbukti dengan benarnya cinta Bapak Ibu kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mana? Ketika disebutkan tadi nama Rasulullah, kita bahagia. Tidak ada yang masam tadi. Dengan sholawat saja kita nikmat tadi. Bayangkan, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Bayangkan, saya pun hidupkan ya centang saya. Saya tengok Guru Muhammad Arabi hidupkan. Dalam hati saya sengal datang sini. Kalau gemuk tu agak beda. Saya tengok orang kurus ni nyamannya gini. Kalau gemuk ni berat perut ni sakit. Saya begitu gini, saya tengok Guru mulai letih. Sama macam saya ni, sengal tangan ni. Sengal tangan. Karena kita kan berat perut pada tangan ni. Mana tak berat, makan gratis terus. Tengok ya apa sini. Tadi saya numpang kencing sebentar, saya tengok nampak sedap. Nampak dah disiapkan ni. Nah, jadi jangan masuk situ, khusus dia. Kenapa habis jatah kita tengok? Orang sekarang ni kadang bawa kenal. Apa khabar, sihat, ganding sampai masuk dalam. Ujung-ujung duduk depan saya. Ujung-ujung lauk separuh buat duduk depan. Ambil berkah, kalau sikit saya kata dia. Berkah ya. Janganlah jatah kita diambil. Apa tahu kenal dulu. Di situ Bapak Ibu sekalian, dirahmati oleh Allah SWT. Cinta Nabi Muhammad kita dah nampak udah. Apalagi air mata ini pernah jatuh dengan cinta kepada Rasulullah. Maka tidak mengherankan Sayyidina Bilal setelah wafat Nabi Muhammad, beliau pun pergi. Jauh beliau berjalan. Tidak lagi ingin bertemu dengan apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak kuat. Kerja pun tidak kuat. Seorang kalau sudah cinta itu, yang ingin untuk ditemui adalah sang kekasihnya. Bayangkan, kalau Sayyidina Bilal itu masih tetap di Madinah, pasti beliau kerjanya ziarah makam Nabi terus, bertemu dengan makam Nabi Muhammad terus. Maka Sayyidina Bilal pergi, sampai menikah beliau. Bayangkan dalam waktu demi waktu dan berjalan begitu lama, maka Sayyidina Bilal tidak mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, lihat ikatan hati. Bagaimana ikatan hati ribatnya Sayyidina Bilal dengan Nabi Muhammad SAW. Maka didatangi oleh Rasulullah. Di sinilah Bapak Ibu sekalian, ikatan murid dengan guru itu dah lepas. Dah lepas. Saya pernah tanya ke guru saya bahkan gini, halil alim syafa'ah, kata saya. Karena selama ini kita dengar syafaat Rasulullah. Sebenarnya apakah orang alim itu ada syafaat kepada murid-muridnya? Beliau bahkan menjawab, nanti ketika di akhirat akan dikumpulkan orang-orang alim. Dikumpulkan orang-orang alim pada saat itu. Dan kemudian dikatakan kepada mereka, syafi' man ahsanta adabah. Berikan syafaat pertolongan siapa yang engkau telah perbaiki budi pekertinya. Kenapa? Karena orang alim itulah menyampaikan kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan saya mendengar langsung kawan Habib Munzir Al-Musawa, Allah yarham, ada kawan beliau di sini satu rating mengajar Al-Hikam, tak perlu saya sebut. Subhanallah, begitu ditanya, bagaimana dulu Habib Munzir? Beliau ni pintar tak agama. Cuma apapun yang dilakukan Rasulullah dilakukan. Begitu tidur, kalau kita biasa ngadap kiblat, beliau dah tidur ngadap rumah Habib Umar.
Sampai ditanya kawannya, kenapa antum tidak tidur menghadap kiblat dari sunnahnya Rasulullah? Saya tidak mau langsung. Hubungan saya dengan Habib Umar lah yang menyampaikan saya kepada Rasulullah. Kata beliau, maka saya hadapkan rumah beliau. Sampai di situ aja kata saya. Itu ketika berbicara tentang riba, bagaimana ikatan murid dengan seorang guru. Kalau sekarang, ya Allah, murid dengan guru dibalik apa? Begitu dia udah alim sikit, wah mulai dia punya lagak depan guru. Begitu terkenal sama sikit ketemu guru, tak mau dia. Macam dia hebat benar lah. Padahal ikatannya lanjut, Bapak Ibu sekalian. Hubungan, begitulah Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka segala sesuatu itu kita minta. Apalagi Habib Alfian. Habib Alfian ini paling banyak musalsal beliau dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kalau mau ngambil sanad hadis, ambilnya kepada Habib Alfian. Banyak beliau. Karena musalsal yang terbanyak di kalangan para ulama hadis yang ada pada zaman ini itu banyak kepada Syekh Muhammad bin Alawi dan Syekh Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sampai saya baca dalam YouTube-nya Syekh Usama Al-Azhari, itu orang alim di Mesir. Begitu beliau membacakan sanad-sanad di dalam hadis beliau, ternyata musalsalnya tidak lepas daripada Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sebutkan. Maka banyak, kalau mau ngambil sanad hadis, ambil Habib Alfian Ba'bud. Banyak beliau. Ambil kepada guru-gurunya supaya sampai. Karena kalau kita tak nak berguru, susah kita. Susah. Guru belajar di mana? Belajar lewat Google. Google di bagian akhirat. Dari mana kita dapat? Saya belajar Google. Mana Allah kenal Google? Kita belajar lewat guru. Maka guru itulah yang akan bimbing. Kita belajar bagaimana seorang hamba bisa sampai kepada Allah kalau tidak lewat guru. Saya pun dulu ngambil Tariqah Qadiriyah. Kemudian ada Salatul Kubra. Kemudian ada Salawatul Atsniyah. Belum saya ambil. Ada Yasin, tapi Yasinnya Adiyah nama Yasinnya. Nah, kemudian baru ini saya ambil lagi sanad Dalailul Khairat dengan Ustaz Jalal. Tujuan saya apa? Supaya bersambung dengan apa yang saya baca itu kepada guru. Saya ambil musafahah. Untuk apa musafahah? Salam-salaman itu. Situ pun kita ambil di dalam sanadnya. Termasuk Ustaz Wahab begitu di Mekah. Saya buka beliau cari sanad imamah. Soban beliau itu dicari. Supaya kenapa begitu beliau pakai soban itu pun dicari beliau di dalam sanadnya. Musalsal dari guru dan selalu menerima dari Syekh Yasin Al-Fadani Ustaz. Terhubung. Diambil semua. Kenapa? Tujuannya di situ akan sampai hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tersambung. Itu saja. Tapi kalau untuk sekedar baca saja, apapun silakan baca. Bahkan Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan, baca salawat dengan Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Ketika antum tidak punya ijazah, baca saja, tidak masalah. Membaca. Tapi kalau sudah ngasih ijazah, tanpa menerima ada musalsalnya, baru jadi masalah. Maka disitulah para jamaah sekalian, tujuannya apa? Ikatan hati kita dengan guru itu tidak akan lepas. Di situ, maka Sayyidina Bilal didatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Mahadal jafa ya Bilal, lima lam tasurni. Alangkah kerasnya hatimu wahai Bilal, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Terkejut Sayyidina Bilal, begitu terbangun melihat Rasulullah itu adalah nyata para jamaah. Memandang Nabi Muhammad itu adalah fakta. Siapa yang memandang Rasulullah secara mimpi, maka pasti dia akan melihat Nabi Muhammad dalam keadaan nyata. Bukankah sabda Nabi Muhammad yang saya baca dalam Sahih Bukhari, "Man ra'ani fil manam wa sayarani fil yaqadha wa la yatamathalu syaitanu bi." Siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, maka ia pasti akan melihatku dalam keadaan nyata. Syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Bilal menjerit sampai istrinya heran. Ada apa wahai Bilal? Saya didatangi Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan hati saya ini begitu keras. Menangis, menjerit Sayyidina Bilal. Maka kata sang istri, wahai Bilal, kunjungilah Nabi Muhammad.
Muhammad, pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah. Namanya seorang kekasih akan mengunjungi seorang kekasih, maka jarak yang jauh akan terasa dekat. Coba tanya yang bujang-bujang tuh, atau bapak ibu dulu lah, waktu cinta lah. Begitu tanya ke bang, bisa tak belikan kami nasi bang? Nasi mana? Nasi Belda sana bang? Atau nasi di Siko Bundo, Tanjung Kaidua? Rumah Tanjung Baru, rumah aku terbaru. Hujan lebat, apa kata siapa? Jangankan hujan lebat, hujan batu pun akan abang pergi untuk akhir. Betul tak? Aku sekarang Solo, wow. Tuan bang, berikan nasi ke bang, jangan jauh lah di Belda. Hujan lebat kau ni buta buat semua dan hujan. Cintanya bukan kata-kata lagi bapak ibu, tapi pengorbanan seorang suami itulah cinta. Maka pada saat Sayyidina Bilal bin Rabah masuk di kota Madinah, beliau mulai menangis. Tetesan air mata Sayyidina Bilal jatuh setiap melihat bukit. Ingat dirinya pernah bersama Rasulullah, dilihatnya jalan dirinya pernah bersama Nabi Muhammad. Maka menangis kembali Sayyidina Bilal bin Rabah. Berjalan beliau sampailah beliau dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk beliau ke dalam raudhah. Raudhah di rumahnya Nabi Muhammad, itulah makam Nabi. Makam Rasulullah itu rumah beliau. Di saat Rasulullah itu meninggal dunia, maka para sahabat kebingungan, apakah Nabi Muhammad ini dimakamkan di Baqi seperti yang lainnya? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad berpesan denganku, di mana tempat beliau meninggal, disitulah beliau dimakamkan. Rasulullah meninggal di rumahnya, wafat di rumahnya, maka beliau pun kemudian dimakamkan di rumahnya. Jadi makam Nabi Muhammad itulah rumah Rasulullah. Maka di dalam hadis, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman daripada taman surga. Rumah itulah makamnya Nabi Muhammad. Lihat Bapak Ibu, Sayyidina Bilal begitu sampai di makam Rasulullah, kita semuanya ada yang tidak pernah sampai ke makam Nabi, tapi begitu disebut nama Rasulullah dia menangis. Bagaimana lagi ketika sampai di makam Rasulullah dan saya berdoa, ya Allah, sampaikan semuanya untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad. Baru masuk ke kota Madinah, masuk kota Madinah itu sudah terasa. Kita merasakan, ya Allah, saya pernah ketemu waktu itu pas saya umrah sama Ustaz Miftah. Kita ketemu sama guru kita, Ustaz Muhammad Al-Haddad. Ketemu Ustaz. Beliau pergi ke Masjid Nabawi tak nak bersendal. Kenapa tak bersendal? Saya takut tempat injakan saya pernah diinjak oleh Rasulullah, maka adab beliau tak bersendal. Saya berusaha jumpa tak bisa, panas. Beda. Ikatan hati yang terhubung dengan Nabi Muhammad. Begitu masuk di makam Rasulullah, tidak ada yang tidak meneteskan air mata. Padahal orang tua kita sudah meninggal 4-5 tahun lalu misalnya, siarah, tetesan air mata tidak jatuh. Tapi lihat, tanya kepada orang yang sering, bagaimana Habib Alfian bangun yang setiap bulan? Ya, oh Ustaz Kiai Haji Muhammad Syuuti Ilyas bangun tak balik beliau ni? Tanya, bagaimana ketika berziarah ke makam Rasulullah? Ketika kita meletakkan duduk di raudhah itu, pada saat itu ucapan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa sadar air mata ini jatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya akrama wa akmala khalqillah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jatuh tetesan air mata kita, rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah memandang wajah Rasulullah, tapi disitulah membuktikan bahawa hati kita terhubung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhubung. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sampai ke makam Nabi sudah pernah lepas doakan, ya Allah, sampaikan seluruh sahabat-sahabat, seluruh ulama-ulama di kampung kami ziarah makam Nabi.
Saya kalau ketemu orang kaya semua angkatkanlah ustaz-ustazku, angkatkan semua. Saya bilang gitu. Tak jawab yang alfiannya dia mau angkatin dia bulan ni. Tahu tak bulan depan ngajak ya sih sama-sama dia akan sedap. Tapi kasihkan ustaz-ustaz lain, sampaikan semua. InsyaAllah rezeki kita dah habis. Kita sampaikan. Dan kita hanya mengucapkan untuk diri kita seorang. Ada orang sibuk balik haji, bolak-balik terus naik haji. Padahal dia tak sadar, ketika dia berangkatkan orang naik haji, orang tu berdoa depan Kaabah, muka kita yang terbayang. Muka kita terbayang. Bukan senyinggung masalah Arab Sarawak ni 3 kali dah naik haji, itu gratis. Haji bayar sekali, 2 kali gratis. Situ. Kalau untuk beliau seorang, cukup sekali dah. Cuma dia mereka berangkat. Selanjutnya jangan ada kasih nama. Ya, kau 3 kali lah yang. Subhanallah Bapak Ibu, dia tidak akan pernah bosan. Itulah kalbun. Maka Sayyidina Bilal sampai kemudian ditepuk pundaknya. Dilihatnya siapa? Sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar. Ya Bilal, mumpung engkau ada di sini, azanlah wahai Bilal. Maka apa kata Bilal? Tidak, saya tidak kuat untuk melaksanakan azan. Sayyidina Bilal selalu teringat bagaimana dirinya membangunkan Nabi Muhammad dan bagaimana terkadang Rasulullah membangunkan beliau. Selalu teringat akan hal itu. Maka kemudian bergeraklah Sayyidina Bilal dari makam Nabi Muhammad SAW berjalan, dan begitu beliau pun berjalan, maka didatangi 2 syababa ahli jannah, 2 orang pemuda ahli surga. Dilihat wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad, dilihat yang satunya kakinya mirip dengan Nabi Muhammad. Siapakah mereka? Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain, cucunya Rasulullah SAW. Maka dikatakan, ya muadzin jaddi Rasulullah, wahai muadzin kakekku Rasulullah, azanlah. Sayyidina Bilal ketakutan. Bagaimana sayangnya kakek dengan cucu. Luar biasa sayangnya kakek dengan cucu tu, kalah dengan sayangnya bapak dengan anak, betul? Cobalah. Kita dulu bapak kita tu, abah kita tu, kibau kita pakai rotan. Wah, apa main kibau. Begitu saya pun anak cucu, tahu tak boleh gitu dengan anak. Dengan anak tu harus lemah lembut. Yang lemah dulu kita nak lembau terus. Dengan cucu tu kakek begitu sayang. Maka Bapak Ibu, kalau ingin sampai kepada cintanya Nabi Muhammad, cintai anak cucunya Rasulullah. Saya cinta Rasulullah, saya sayang sampai dia nangis dengan Nabi Muhammad, cintanya. Tapi dengan anak cucu Rasulullah dah cinta dual. Sayyidina Bilal ketakutan ketika diminta Sayyidina Hasan dan Husain, maka beliau pun langsung mengabulkan permintaannya. Di saat azan Sayyidina Bilal bin Rabah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa kharaja ar-rijal min ahli al-Madinah fa qalu hal bu'itha Rasulullah. Maka laki-laki dari Ahlul Madinah keluar. Apa yang mereka katakan? Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Sayyidina Bilal melanjutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa kharajat an-nisa min ahli al-Madinah fa qulna hal bu'itha Rasulullah. Maka keluarlah wanita-wanita dari kota Madinah. Mereka berkata, apakah dibangkitkan kembali Rasulullah? Sayyidina Bilal melanjutkan, asyhadu an la ilaha illallah. Maka keluarlah laki perempuan yang ada di kota Madinah. Dilanjutkan oleh Sayyidina Bilal, asyhadu an la ilaha illallah. Saat itu kota Madinah sunyi, diam, mereka hanya menangis ingat dengan Nabi Muhammad. Sampai dikatakan tidak ada saat yang paling menyedihkan kepada para sahabat Ahlul Madinah pada saat itu kecuali adanya Sayyidina Bilal setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sampai kemudian Sayyidina Bilal melanjutkan, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Menangis dan kemudian pingsan Sayyidina Bilal, tidak kuat melanjutkan. Kenapa? Di dalamnya ada nama Nabi Muhammad. Sehingga kita, kalau kita sudah mulai merasa detaan hati kita ketika menyebut nama Nabi Muhammad, ada rasa mau nangis saja, itu sudah menunjukkan mahabbah, cinta. Karena cinta yang tertinggi itu adalah
menghilangkan sesuatu yang terhubung, merusak pada kejiwaan kita, kecuali yang ada di situ hanya orang yang kita cintai. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ribat ikatan. Bagaimana sahabat dengan Rasulullah. Inilah yang dihubungkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di dalam tempat ini. Itu adalah ikatan. Saya lihat banyak murid-murid beliau, almarhum Kiai Haji Undang Sirat, sampai saya ceramah tekong, ada orang tekong sini ni. Yang saya tengok banyak berkumpul. Kenapa mereka hadir? Ingin mengikat hubungan dengan gurunya, maka terikat kembali hubungan dengan anak-anaknya. Jangan kita guru kita hormati, anak kita campakkan sama dah tak ya. Ini sama guru Masya Allah, tapi sama anak, ya Allah, tak ada izin mulia. Jangan, anak-anakku sekalian, santri-santri ini, kalau kalian mau berhasil, sebagaimana ikatan kalian dengan guru, itu juga ikatan dengan anak-anak mereka. Maka insya Allah itu akan terhubung. Akan terhubung kita kepada keberkahan daripada ilmu guru-guru kita. Walaupun panjang apabila saya menyampaikan tentang hal ini. Yang ketiga, supaya lengkap ialah fuad, juga hati artinya. Cuma hati dalam hati. Disinilah kata para ulama, cahaya yang menuju kepada ma'rifatullah. Karena Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah, bukan secara pandangan mata beliau, tetapi secara hatinya. Itulah yang difirmankan oleh Allah, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak berdusta kalau hati yang melihat. Ada yang lebih dalam lagi, namanya lub. Maka disitulah Allah terkadang berfirman dalam Quran, kalau ngajak kita berpikir yang diikuti dengan hati, itu namanya lub. Pakai bahasa Arab ba. Kalau pakai bahasa Inggrisnya love. Itulah dah. Itu terhubung. Maka artinya adalah tidak cinta. Disitulah para jamaah sekalian, maka yang kita bahas pada saat ini dan bisa kita ambil kesimpulan, tidak akan bisa seseorang itu akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hati yang bersih. Maka lakukan dua hal, tazkiyatun nufus wa tasfiyatul qulub. Bersihkan jiwa kita dan bersihkan hati kita, maka kita akan dikatakan sebagai hamba Allah. Yang ketiga, hamba Allah la yarju illa iya, dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Yang keempat, la yakhafu illa iya, tidak merasakan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkumpul di dalam tempat ini, dikumpulkan kelak bersama guru-guru kita, bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita orang yang saleh dan salihah, orang yang alim dan alimah, orang-orang yang berakhlak, sebagaimana Allah jadikan keturunan Nabi Allah Ibrahim, keturunan Nabi Ishaq dan Nabi Allah Ismail, serta Allah jadikan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di dalam tempat ini, berkumpulnya kita kelak bersama orang tua kita dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin lidah saya menyinggung hati Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.